MK seperti sedang membersihkan najisnya. Ada titipan, ada aspirasi Jokowi yang kalah di MK sekarang. Saya adalah orang yang meyakini bahwa Prabowo sudah bertemu dengan Megawati, mengusung Puan sebagai pendamping Prabowo Subianto. Posisi dari Pak Prabowo yang akan mengambil Puan, berarti Gibran adalah salah satu penantang dari Prabowo Subianto. Jokowi pasti berpikir Gibran tidak boleh berhenti di posisi RI2 saja. Ya. Pasti Jokowi akan mendorong ini menjadi RI1 berhadapan dengan Prabowo. Perang antar dewa yang akan terjadi tahun 2029, itu Prabowo cenderung nggak punya lawan. Saya kira Prabowo cenderung tidak akan punya lawan kalau tidak ada kejadian atau dinamika yang sangat tinggi. Sobat Madilog, Tan Malaka pernah menerima surat wasiat dari Presiden Soekarno bahwa kalau seandainya Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda, maka yang menjadi presiden adalah Tan Malaka. Nah, sejak zaman proklamasi kemerdekaan, sejak zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, kemudian juga B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, dan kemudian Joko Widodo dan Prabowo Subianto, presiden pada akhirnya tidak dipilih secara langsung, dalam arti memang ada pemilihan one man one vote, tetapi ada keterikatan, yaitu melalui partai yang disebut dengan Presidential Threshold. Dan baru saja Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan untuk tidak menggunakan Presidential Threshold ini alias 0%. Artinya partai politik peserta pemilu langsung bisa mencalonkan presiden pada saat itu juga tanpa melihat kursinya atau perolehan suaranya dalam pemilu yang terjadi. Nah, untuk membahas ini kita hadirkan abang kita, seorang analis politik dari Universitas Nasional yang sudah malang melintang dalam percaturan Presidential Threshold ini, Bang Slamet Ginting. Siap, Bung Indra, sehat ya? Ya, sehat. Bang, apa dampak yang paling utama dari putusan MK ini nanti terhadap konfigurasi para elit, termasuk terhadap Pak Prabowo Subianto dengan putusan ini? Nah, karena saya bukan ahli hukum tata negara, lihatnya dari sisi pertarungan politik, ilmu politik. Jadi menurut saya keputusan MK kali ini itu seperti dia mencuci najis yang sebelumnya dilakukan. Najis dalam hal ini adalah anak haram konstitusi itu. Keputusan MK 90 itu dianggap keputusan najis. Karena itu MK seperti sedang membersihkan najisnya. Nah, kalau cara membersihkan najis itu kan tidak cukup dibasuh dengan air sekali, tapi juga perlu tanah supaya najisnya itu hilang, bahkan 7 kali. 7 kali tanah, nah, ya? 7 kali ya, 7 kali dibasuh air. Nah, ini menurut saya adalah cuci najis yang kedua. Cuci najis yang pertama adalah keputusan pada saat pilkada. Threshold di mana waktu itu persyaratannya 20 kursi atau 25 suara. Itu kan ditiadakan pada saat pilkada kemarin, pilkada nasional ya. Nah, 20%. Ya, itu dampaknya adalah yang diperkirakan bahwa akan muncul tokoh-tokoh baru. Walaupun ada koalisi yang sangat dikuasai oleh Kim Plus itu, ternyata tidak muncul. Partai yang muncul juga yang berani hanya PDIP. Nah, menurut saya, salah satu dampak dari persoalan ini adalah diharapkan bahwa partai-partai akan berani sejak sekarang, sejak keputusan MK itu keluar, akan mulai mengusung nama-nama calon-calon presiden masa datang.
Tapi keputusan ini hampir sama dengan keputusan MK nomor 62 itu yang membatalkan threshold untuk maju dalam pilkada, pemilu legislatif nasional itu. Artinya waktu itu menjelang pelaksanaan pemilu legislatif, waktunya begitu sempit, sehingga tidak ada persiapan. Nah, saat ini juga menurut saya, saat ini adalah bulan madu Kim-plus partai-partai politik dengan Prabowo Subianto. Sehingga tidak akan berani partai-partai itu memunculkan dari sekarang. Karena kalau muncul berarti kira-kira begini, orang yang sedang berkuasa, oh, lo mulai berani ngelawan gua. Nah, jadi menurut saya, efeknya belum ada untuk saat ini. Mereka diam-diam saja menyimpan harapan. Nah, ini kan harapannya adalah ke depan ada 8 partai politik yang masuk di dalam parlemen. Berarti kalau 8 partai politik diperkirakan akan ada 8 calon presiden 2029 mendatang. Ya. Tapi menurut saya minimal itu ya? Iya, paling enggak 8. Belum lagi kalau misalnya nanti ada muncul lagi partai politik peserta pemilu. Ya. Kemungkinan yang kemarin tidak lolos parliamentary threshold, dia akan maju lagi juga. Bisa saja nanti akan ada 15 partai politik. Tapi kan tidak mudahnya adalah ketika uji faktual. Apakah betul-betul ada di sejumlah provinsi. Nah, segala macam. Nah, jadi menurut saya sampai sekarang saya tidak yakin partai politik di Indonesia itu berani. Sistem presidensial kita yang di satu sisi juga multi partai itu membuat mereka berpikir untuk maju. Kecuali barangkali 3 partai besar, PDIP, Golkar, Gerindra. Di bawah itu menurut saya tidak akan berani maju begitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang berarti kartu katakanlah Gibran Rakabuming Raka itu bisa hidup untuk menjadi calon presiden lewat PSI misalnya. Bisa. Karena PSI kan sudah menjadi peserta pemilu. Bisa. Dan sudah terverifikasi. Bisa. Sudah ada di beberapa daerah. Iya. Apakah bulan madu antara Pak Prabowo dengan Gibran itu akan jauh lebih cepat selesainya ketimbang yang kita duga akan bertahan sampai 2029? Nah, PSI belum akan berani, Bung, soal itu. Soal misalnya ya, dalam kasus yang terakhir, kita ingat bagaimana PSI ya menggunakan data OCCRP itu untuk menghajar Prabowo. Tapi sekarang PSI menggunakan data OCCRP itu dianggap hoax karena kemudian menyudutkan Presiden Jokowi. Di sini saja orang publik sudah mengingat kembali bahwa PSI dulu berani gebukin Prabowo kan, sampai juga memberikan sertifikat sebagai mungkin pemimpin pembohong kan, kira-kira begitu ya. Nah, jadi menurut saya bulan madu itu masih akan berlangsung, Bung. Paling tidak itu di dalam pemerintahan Indonesia rata-rata sekitar 2,5 tahun aja. 2,5 tahun berikutnya adalah persiapan untuk maju di dalam pemilu legislatif, pemilu presiden. Nah, kalaupun maju nih Bung nanti, paling nggak izin kepada Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden saya ingin maju, tapi mungkin alasannya di Indonesia kan begitu. Yang menerima efek elektoral adalah kalau nama orang-orang di partai politik itu ada di dalam kertas pemilihan presiden misalnya. Contoh Muhaimin Iskandar, PKB, ya kan? Walaupun dia kalah sebagai wapresnya Anies Baswedan, tapi nama PKB muncul kan dan mengalami kenaikan suara, gitu kan? Nah, karena ada orangnya. Paling nggak nanti cuma sampai seperti itu aja, Bu. Izin kepada Prabowo bahwa kepentingannya untuk naik itu bukan untuk bersaing dengan Prabowo, tapi untuk menumbuh kembangkan partai politiknya di dalam pertarungan pemilu legislatif nasional. Bukan sekedar berani
melawan Prabowo Subianto. Saya kira di Indonesia ini jarang ada partai yang punya keberanian untuk menjadi oposisi atau untuk melawan penguasa. Nah, Karena Gibran adalah wakil presiden. iya. Tapi bagaimana dengan PDI Perjuangan? Artinya ada Anies Baswedan, ada Ahok, ada Ganjar, ada Mahfud MD di sana. Nah, PDI Perjuangan menurut saya tradisinya sejak 2004 itu kan selalu maju dalam Pilpres, Bung. Ya. Megawati 2004 berpasangan dengan Hasyim Muzadi, ya. Kemudian 2009 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Posisi presiden dia pegang, maju capres walaupun kalah. Kemudian 2014 orangnya Jokowi. 2019 Jokowi. Artinya 4 kali berturut-turut maju. Lalu yang kelima Ganjar. Ya. Di situ kan dulu bagaimana PDIP tidak mau mengalah pada saat ada tawaran, mau nggak Ganjar menjadi calon wakil presiden Prabowo? Ada gengsi kan? Kami partai pemenang pemilu legislatif. Mengapa kami harus menjadi wakil? Nah, itu pada saat menjadi pemenang pemilu legislatif. Nah, sekarang bagaimana dengan 2029 nanti? Bisa saja menurut saya, Bung, PDIP akan tetap maju dalam pencalonan presiden, atau paling tidak dia di posisi calon wakil presiden. Kenapa? Karena berpotensi pada pemilu 2029 ini suaranya akan dilampaui oleh Gerindra. Dari mana? Ya kita bisa lihat bagaimana Partai Demokrat pada saat SBY menjadi presiden, suaranya dari 7% pada pemilu 2004, 2009 naik jadi 22%. 22%. Saya kira Gerindra ini akan menerima efek ekor jas dari tampilnya Prabowo Subianto, kemungkinan akan menjadi partai nomor 1. Dan PDIP menurut saya juga dalam tanda petik tahu diri dan kemungkinan juga akan bisa merealisasikan perjanjian batu tulis dulu yang belum terrealisasi. Artinya Puan Maharani barangkali akan menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Itu tentu dengan banyak catatan, Bang. Artinya terjadi rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Dan itu dalam Munas yang dekat. Kongres. Kongres, ya. Iya. Menurut saya tidak ada konflik antara Prabowo dengan Megawati. Itu hanya menjaga hubungan saja. Gak enak kalau kemudian pertemuan antara Prabowo dengan Megawati terekspos oleh pers. Saya adalah orang yang meyakini bahwa Prabowo sudah bertemu dengan Megawati dan secara diam-diam tanpa diekspos oleh media massa. Mereka berjalan tanpa ajudan dan lain-lain. Saya yakin itu sudah ada pertemuan. Karena hubungannya adalah hubungan antara Megawati dengan Prabowo. Ini kan sama dengan hubungan antara Sumitro dengan ayahandanya Prabowo, Sumitro Djohadikusumo, dengan Soekarno dulu. Hubungannya juga pasti ada pasang surut. Sama dengan hubungan Megawati dan Prabowo, ada pasang surut. Tapi ketika ada musuh bersama, maka mereka akan bersatu begitu, Bung. Berarti rencana pertemuan antara Anies dengan Ahok ada sesuatu, katanya. Katanya sebulan lagi, dan saya menghitungnya tinggal 4 minggu. Itu digerakkan oleh faksi dari PDI Perjuangan yang lain, bukan faksinya Mega. Saya sampai saat ini tidak yakin, belum menemukan rumusnya bahwa Anies Baswedan akan dijadikan calon presiden oleh PDIP. Untuk menjadi calon gubernur aja tidak. Jadi belum ketemu nih rumus. Walaupun panjang, kali lebar, kali tinggi, kali kuadrat, saya belum temukan itu. Jadi menurut saya PDIP akan tetap mengusung kadernya. Dan nggak ada, menurut saya waktunya adalah waktunya Puan, bukan waktunya yang lain. Karena kondisi Megawati
yang besok itu 10 Januari akan berulang tahun, pada Januari ini akan berulang tahun, menjadi ulang tahun yang ke-78 tahun. Barangkali ini adalah akhir dari senjakalaning Megawati. Ya, apakah kemudian dalam kongres nanti akan dibuat semacam tetap menjadi ketua umum, ketua hariannya Puan Maharani, atau dia akan ditempatkan ada perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk majelis, menjadi ketua majelis tinggi seperti posisi SBY di Partai Demokrat, dan Puan Maharani menjadi ketua umum. Karena belajar dari pengalaman Pilpres kemarin, elektabilitas atau popularitas itu tidak menjamin dalam kasus Ganjar Pranowo. Di satu sisi sama dengan elektabilitasnya Pramono Anung, ya, yang tidak dianggap atau dianggap sebelah mata oleh kubunya Kim Plus, ternyata bisa naik kalau itu serius menggarapnya. Saya kira ini sudah akan digarap betul-betul untuk PDIP mengusung Puan sebagai pendamping Prabowo Subianto, karena Prabowo juga saya kira ada pertemuan di situ, nasionalisme, patriotismenya ada pertemuan di situ dengan PDIP begitu. Kalau kita lihat kan memang Puan Maharani ini tokoh protagonis di dalam tubuh PDI Perjuangan, artinya memiliki kedekatan dengan Pak Prabowo Subianto, juga dengan Pak Joko Widodo sampai hari ini. Artinya sosok yang betul-betul bisa merekonsiliasikan faksi-faksi moderat yang ada dalam tubuh PDI Perjuangan. Ya, saya kira juga memang ada selain Puan Maharani, ada juga Prananda Prabowo atau yang sering disebut Nanan, anak Megawati juga dari suami yang berbeda begitu. Nah, tapi Puan itu kan punya posisi yang lebih penting dalam pengertian dia pernah menjadi ketua DPR 2 kali ini kan, kemudian pernah menjadi Menko segala macam, di partai politik juga memegang kendali. Nah, sementara Nanan itu kan hanya seperti menangani IT ke sekjenan dan lain-lain, makanya dekat dengan Hasto. Saya kira bagaimanapun juga PDIP yang menjadi kelanjutan dari PDI dan juga metamorfosis dari partai sebelumnya, PNI, yang itu dibentuk oleh Presiden Soekarno. Terah Soekarno-nya menurut saya ke PNI-annya sangat kuat, maka akan tetap dipegang oleh Terah Soekarno. Walaupun ada tokoh-tokoh seperti Pramono Anung, ya. Jadi sangat mungkin juga dalam pengertian siapapun yang menjadi gubernur Jakarta berpotensi maju dalam pemilihan presiden. Begitu juga misalnya ada Ahok yang pernah menjadi gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Tapi menurut saya kondisi di PDI Perjuangan ini tentu ada kalkulasi-kalkulasi politik di mana partai ini berdiri menjadi kelanjutan dari pertemuan antara atau fusi partai PNI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Ikatan IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Musyawarah Banyak atau Murba. Nah, itu perpaduan seperti itu yang kita ingin lihat sebenarnya adalah apakah faksi-faksi yang dulu hasil fusi itu masih berjalan. Menurut saya semuanya akhirnya sudah bermuara pada satu personifikasi Megawati. Yang ini yang dikritik kemarin misalnya oleh Effendi Simbolon, barangkali juga oleh Marwara Sirait, dan juga kata-kata yang diucapkan oleh PDIP yang diungkapkan oleh Jokowi bahwa partai perorangan itu sebenarnya sindiran terhadap PDIP yang personifikasinya Megawati sangat kuat sekali, bahkan banyak yang mengatakan itu kongres ica-ica gitu, karena keputusan kongres pun bisa dibatalkan. Megawati begitu sangat kuat, seperti juga SBY sangat kuat di Demokrat, Surya Paloh sangat kuat di Nasdem,
dan Prabowo sangat kuat di Gerindra. Itulah faktanya partai politik di Indonesia ini. Di satu sisi memang Mahkamah Konstitusi mencuci najis yang mereka bikin. Tetapi di sisi yang lain saya lihat sendiri justru menghidupkan dengan sangat bagus peluang dari seorang Gibran. Karena Gibran kemanapun, baik dengan PSI atau kalah dengan PKN-nya, Anas Urbaningrum segala macam, itu hidup. Artinya dengan posisi dari Pak Prabowo yang akan mengambil puan, berarti Gibran adalah salah satu penantang dari Prabowo Subianto. Ya, menurut saya semakin banyak partai-partai yang ingin mengajukan calon presiden, itu justru keuntungan bagi Prabowo Subianto. Karena gimana pun juga di Indonesia nih ya, orang yang sudah menjadi presiden itu betul-betul jadi matahari. Semua ingin berada di bawah sinar matahari itu. Jadi saya tidak yakin ada yang seberani orang-orang model Surya Paloh yang berani mencalonkan Anies Baswedan, begitu kan? Ya, kalau tidak ada Surya Paloh kan tidak ada Anies Baswedan, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau PDIP menurut saya dia akan maju, tapi menurut saya kali ini akan tahu diri. Dia akan bentur tembok, Bung, kalau kemudian akan melawan Prabowo Subianto. Maka kemungkinan cari amannya adalah, mungkin tawarannya adalah menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Dan ini pertemuan antara Gerindra dengan PDIP, ini salah satu sasarannya adalah politik dinastinya Jokowi yang dalam hal ini tertuang di dalam PSI-nya Kaesang. Nah, menurut saya ini juga kan memang ada kesempatan ya bahwa Gibran akan maju. Yang kemarin mereka juga kecewa pada saat Pilgub Jakarta itu. Kaesang kan tadinya diharapkan bisa menjadi wakil dari Ridwan Kamil, tapi ternyata ada keputusan MK yang tidak memungkinkan Kaesang maju seperti itu. Nah, menurut saya juga Jokowi pasti berpikir Gibran tidak boleh berhenti di posisi RI2 saja. Pasti Jokowi akan mendorong ini menjadi RI1 berhadapan dengan Prabowo menurut saya. Jadi Prabowo juga melihat bahwa untuk melepaskan bayang-bayang dia dari pengaruh Jokowi adalah Gibran harus dilepaskan, begitu Bung. Nah, karena itu menurut saya Jokowi dalam hal ini dengan kekuatan pengaruhnya yang semakin berkurang, maka dia akan memanfaatkan keuangan atau kekuatan finansial untuk bisa membeli partai-partai untuk mendukung misalnya Gibran menjadi calon presiden nantinya, atau dengan cara kemudian mengambil alih PDIP sebagai partai kuat. Karena hanya 3 partai ini yang sangat mungkin maju dalam pemilihan presiden. PDIP, Gerindra, Golkar. Itu yang membuat Golkar terpuruk ketika ketua umumnya tidak mampu maju dalam pemilihan presiden. Sebelum ke Golkar, kita lihat Nasdem. Mungkin nggak Bang Surya Paloh akan melakukan satu jurus katakan langkah kuda dengan mencalonkan Gibran sebagai calon presiden 2029? Saya kira tidak, Bung. Saya memikirkan bagaimana Surya Paloh juga usianya sama ini. Usia Surya Paloh dengan Prabowo Subianto sama-sama usia 73. Jadi pada 5 tahun mendatang itu sekitar 78 tahun. Ini juga dia sedang memikirkan bagaimana menyelamatkan partainya dikala senja usianya. Sama dengan Prabowo menurut saya juga pasti sedang berpikir siapa yang akan meneruskan kepemimpinannya di dalam partai. Sama dengan Megawati yang sudah 78 sekarang ini pasti berpikir seperti itu. Nah, Surya Paloh juga menyadari bahwa ini politik di Indonesia ini belum memungkinkan bagi orang di luar Jawa untuk bisa tampil menjadi calon presiden, Bung. Jadi seperti Indra Piliang yang namanya
tidak ada O-nya agak susah, kecuali mungkin ditambah pilih yang O, gitu, segala macam. Surya Paloh menyadari dia adalah dia betul-betul berasal dari Aceh. Kita sudah lihat bagaimana Yusuf Kalla maju walaupun wakilnya ada Wiranto yang namanya pakai O, itu juga nggak akan bisa begitu ya, kalah gitu. Dulu juga ada Hamzah Has dari Kalimantan Selatan dengan Agung Gumelar yang namanya dua-duanya nggak ada O-nya, juga suaranya kecil sekali, hanya 3% dan segala macam. Jadi konfigurasi politik di Indonesia, populasi Jawa yang hampir 60% itu menjadi pertimbangan tersendiri begitu. Artinya kemungkinan Nasdem untuk mencalonkan Gibran sebagai calon presiden kecil ya? Kecil sekali menurut saya. Bagaimana dengan Golkar? Ya, karena itu tadi Bung, hubungan antara pasang surut, hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi itu menjadi catatan. Ingat nggak pernyataan Surya Paloh waktu itu? Apa iya Jokowi tidak memerlukan Nasdem ketika dia sudah tidak berkuasa lagi? Itu diartikan bahwa Surya Paloh sudah marah betul dengan Jokowi, seperti itu. Bagaimana dengan Golkar? Nah, Golkar menurut saya ini kan partai yang paling lihai, dia juga selalu ingin berada di kekuasaan gitu ya. Seperti pohon beringin, dia harus ada di atas bukan di bawah. Dia tidak hanya sekedar menjadi ranting, menjadi batang, menjadi cabang, tapi dia juga harus rimbun di dalam ranah kekuasaan. Saya kira Golkar juga pasti nantinya akan coba merangkul Gerindra kalau memang ada persaingan di situ ya, persaingannya dengan PDIP untuk menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Bukankah Abu Rizal Bakri juga sangat dekat dengan Prabowo Subianto ya? Kemudian usianya juga sudah sepuh. Hubungan antara Prabowo dengan Golkar juga adalah hubungan sosiologis, hubungan yang kesejarahan yang luar biasa. Ini kan sebenarnya Gerindra bin Golkar juga, seperti Nasdem bin Golkar. Jadi kalau saya lihat tidak pernah ada orang yang keluar dari Golkar kemudian menjelek-jelekan Golkar. Golkar pasti bagaikan gadis cantik yang akan dipinang oleh siapapun yang ingin berkuasa, begitu Bung. Dalam 2 kali pilpres memang pilihan untuk menjadi wapres bagi Golkar itu bukan lagi pilihan yang penting. Karena yang penting adalah justru banyak menteri di kabinet. Nah, tapi ada satu partai politik lagi nih, P3. Dalam pertarungan menjelang Muktamar ini katanya ada nama Dudung dan ada nama Taj Yassin. Taj adalah wakil gubernur Jawa Tengah terpilih yang didukung juga oleh Pak Joko Widodo. Ini mau kemana nih afiliasinya nanti? Nah, saya lihat P3 ini kan pada pemilu kemarin itu hanya memperoleh 3,87%. Jadi kurang 0,13%. Artinya kalau terpilih satu sudah masuk ke parlemen. 200 ribu kurang. Nah, kurang 200 ribu ya. Nah, itu kan debatable kemarin. Nah, yang menjadi masalah adalah ini adalah partai lama di mana ini menjadi rumahnya partai yang berafiliasi ke azas Islam dulu ya. Ya ada NU, ada Masumi, ada Perti, ada PSII dan lain-lain. Fusi. Dulunya sesungguhnya yang diinginkan Pak Harto itu ini partai yang berbasis agama. Jadi partai Kristen juga dulu di situ. Partai Katolik juga di situ. Tapi merasa bahwa dominasi Islam begitu kuat, akhirnya bergabung ke PDI. Nah, ini menurut saya juga partai ini harus diselamatkan. Seperti juga bagaimana kita menyelamatkan PDI yang merupakan pengejawentahan dari PNI. Ini kan aset nasional yang 2 tahun lagi usianya sudah 1 abad. Nah ini juga, ini dalam kesejarahan, ini juga adalah bagian dari partai Islam yang dulu membangun bangsa ini juga. Jadi kalaupun P3 akhirnya juga runtuh, tidak masuk lagi,
di dalam kancah pertarungan politik nasional, itu akan disayangkan sekali. Maka pilihannya menurut saya, ketika semua kader-kader internal ternyata tidak mampu mengangkat P3, maka masuk akal orang-orang eksternal diundang untuk bisa menaikkan P3. Irisan P3 kan adalah dengan PKB, terutama irisan orang-orang dari Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Juga misalnya ada irisan dengan Islam modernis di PAN. Ya? Nah, ini kan sebenarnya partai-partai ini adalah orang-orang yang dulunya sebagian di P3, kemudian membuat PAN, membuat PKB, membuat PBB, dan segala macam. Nah, apakah ini kemudian mereka juga ingin P3 hancur? Saya kira juga enggak. Maka beberapa orang dari PAN menurut saya, dari PKB, dari PBB, kemungkinan juga akan kembali ke rumah asalnya P3. Maka orang-orang seperti Saifullah Yusuf misalnya, yang dari NU, diundang juga untuk bertarung di dalam muktamar. Begitu juga Dudung Abdurrahman misalnya. Ini kan keislamannya kuat karena misalnya dari awal pernah menjadi marbot masjid ya, dari SMP, SMA, dan juga ayah mertuanya bersama dengan Taufik Kemas membangun Baitul Muslimin di PDIP. Jadi unsur keislamannya kuat. Nah, ini kan partai juga membutuhkan tokoh di mana kemudian kemarin Sandiaga Uno yang bertanggung jawab atas pemenangan pemilu P3 ternyata tidak mampu mengangkat P3. Mardiono juga yang menarik adalah apa iya PLT bisa selama itu? Kemudian juga ini tidak menguntungkan P3 ketika Mardiono mendukung PDIP dalam pertarungan Pilpres kemarin. Nah, ini yang membuat juga suara P3 jatuh. Nah, ini kan memang siapa yang calon yang akan menjadi pemenang presiden biasanya sudah diketahui segala macam. Ini kemudian dianggap salah langkah. Diperkirakan P3 kalau tidak mendukung Anies, mendukung Prabowo, bukan mendukung Ganjar. Nah, maka kemudian P3 dianggap mendapatkan ganjaran yang kemudian tidak mampu memperoleh suara di parlemen. Artinya dalam muktamar nanti mungkin nggak Pak Joko Widodo itu masuk ke P3? Saya kira DNA-nya Jokowi itu tidak ada DNA keislaman begitu, Bung ya. Jadi nggak mungkin sekali Jokowi akan ke P3. Dia identik dengan PSI. PSI itu Partai Tegak Lurus dengan Jokowi, partainya Jokowi kan seperti itu. Jadi menurut saya P3 ini juga menjadi seksi sekarang di mana ada kesempatan siapapun partai yang menjadi partai peserta pemilu berpotensi mengusung calon presidennya. Nah, itu dia. Jadi menurut saya juga orang-orang yang sudah menjadi jenderal, apalagi bintang 4, seperti Dudung Abdurrahman ingin masuk ke situ, wajar saja dia ingin menjadi presiden. Tapi saya kira juga kalau Prabowo masih tampil, apa iya dia berani melawan Prabowo untuk menjadi calon presiden? Masalahnya P3 kan membutuhkan apa yang disebut dengan logistik itu tadi. Dan Pak Jokowi adalah pemegang logistik yang kuat sekarang. Betul. Tapi saya kira Jokowi tidak punya komitmen keumatan yang sekuat Dudung Abdurrahman, Saifullah Yusuf, kemudian Sandiaga Uno yang mereka bisa masuk ke P3 sudah langsung mengalir. Nah, ini menurut saya menarik. P3 ternyata tidak punya logistik yang kuat. Jadi maka orang-orang yang seperti eksternal, sebagaimana Sandiaga Uno yang punya uang, Dudung Abdurrahman dengan ketokohannya, Saifullah Yusuf yang dekat dengan kiai-kiai. Ini kalau misalnya Saifullah di P3 bisa banyak yang lari, Bung. Kiai-kiai itu kan samina watona, apa kata kiai maka santri ikut gitu.
berapa ribu kan, ada yang sebuah pesantren isinya 45.000 santri misalnya, itu sudah 1/4 suara untuk memperoleh kursi begitu. Jadi ini pertarungan P3 ini juga menurut saya akan bertarung kuat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan menurut saya salah satu partai yang mungkin akan bangkit di pemilu 2029 antara lain P3. Saya kira Prabowo juga berkepentingan karena dalam dirinya, dalam kesejarahannya misalnya, ayahnya dekat, walaupun PSI dekat juga dengan Masyumi begitu ya. Prabowo ketika masih aktif menjadi militer itu juga sangat dekat dengan kelompok-kelompok Islam, dengan lembaga-lembaga Islam. Dia pasti berkepentingan P3 harus juga bisa lolos ke parlemen. P3 harus diselamatkan, seperti juga bagaimana menyelamatkan PDIP supaya tidak hilang di telan bumi. Berarti apa yang mau dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan menghadapin tembok-tembok yang tinggi ya. Iya. Karena maju untuk masuk ke PDI Perjuangan lagi udah tidak mungkin. Ke P3 juga tidak, karena komitmen keumatannya masih dalam tanda kutip. Iya. Tetapi kan persoalannya dia kan punya goal, punya tujuan yang sangat jelas ini. Gibran menjadi presiden. Iya. Dan yang kedua, dia mampu untuk mengarahkan katakanlah para pemilik modal untuk menanamkan logistiknya di partai politik yang mana. Jadi Pak Jokowi itu akan ke partai mana nanti? Oligarki itu, Bung, kepentingannya adalah fulus. Jadi fulus itu terkait dengan pengusaha harus dekat dengan penguasa. Jokowi tidak berkuasa lagi, Bung. Jadi saya kira pelan-pelan seperti Aguan berani bicara bahwa kami dalam tanda petik pura-pura membantu di IKN karena ternyata investor asing tidak ada yang masuk. Ini untuk menyelamatkan muka Jokowi. Dia berani bicara seperti itu. Artinya yang lain juga sama dengan Aguan gitu. Jadi menurut saya Jokowi sudah menjadi kartu mati untuk mendapatkan dukungan para oligarki menurut saya. Dan Prabowo juga menurut saya juga akan melihat gelagat-gelagat itu, dan oligarki tentu tidak akan berani dengan siapapun yang akan menjadi presiden. Jadi menurut saya Prabowo mungkin akan meniru cara-cara Pak Harto dalam mengendalikan konglomerat. Dulu misalnya cuma satu konglomerat dipegang, yang lain membebek begitu. Beda dengan era Jokowi, di mana oligarki sangat dominan menguasai hak-hak kedaulatan rakyat, sehingga kedaulatan rakyat yang menjadi simbol demokrasi kerakyatan itu diambil alih oleh kekuatan ekonomi keuangan oligarki seperti itu. Berarti the clash of the titans ini, perang antar dewa yang akan terjadi tahun 2029, itu Prabowo cenderung nggak punya lawan. Saya kira Prabowo cenderung tidak akan punya lawan. Kalau tidak ada kejadian atau dinamika yang sangat tinggi sekali menurut saya, semua akan berada di bawah ketiak Prabowo, tidak akan berani melawan. Nah, salah satu keputusan MK mencuci najisnya ini menurut saya supaya tidak ada lagi bagaimana pengendalian partai politik didominasi oleh satu kelompok sehingga tidak akan muncul lain. Maka yang akan tampil barangkali adalah partai-partai kecil yang berani, dan itu bukan lawan seimbang seperti kira-kira kelas berat melawan kelas bulu atau kelas ringan yang bukan apple to apple untuk dipertandingkan di atas ring begitu. Misalnya Anas Urbaningrum muncul sebagai calon presiden. Iya. Karena dia adalah ketua umum partai. Iya, paling dia juga tidak akan berani menantang Prabowo langsung, hanya akan mengatakan izinkan saya supaya partai saya membesar, bukan berani melawan sang jenderal dalam pertarungan pemilu presiden. Siapapun menurut saya, termasuk Golkar. Nah, makanya saya berpikir bahwa PDIP nanti itu
tidak akan berani berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto. Karena kalau PDIP berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto, PDIP juga merasa bahwa Jokowi akan bertepuk tangan begitu. Artinya dampak dari keputusan MK ini sebetulnya tidak terlalu luas berarti. Karena kalau tidak ada pertarungan, yang kita ingin lihat kan pertarungannya jadi banyak, calonnya jadi banyak. Iya, tapi memang kondisi di Indonesia begitu tradisinya. Siapapun tidak akan berani melawan penguasa. Contoh, 2 kali pertarungan Jokowi melawan Prabowo. Nggak ada yang berani tampil lagi. Ya, sebelumnya juga begitu selalu. Bagaimana dua pasang ya? Selalu yang berani melawan SBY adalah Megawati gitu kan di putaran kedua kan. Tapi pada pertarungan di 2009 toh langsung satu putaran suaranya menangnya mutlak. Ya. Nah, ini kan yang kita harapkan sebenarnya adalah seperti di negara-negara besar, Rusia segala macam, ketika ini dibuka ada 38 orang berani mencalonkan diri dan bersedia bertarung dengan Vladimir Putin misalnya. Tapi kan ternyata di dalam seleksinya tinggal 14, tinggal 8. Akhirnya tetap saja Putin yang sangat populer memperoleh suara hampir 80%, walaupun ada 8 kandidat lainnya. Menurut saya di Turki juga ya? Iya, menurut saya juga Prabowo juga begitu nanti. Ada calon lainnya juga menurut saya nggak akan ada yang bisa mengalahkan Prabowo dan kemungkinan tanpa mendahului yang maha kuasa ya, kemungkinan 80% suara akan diperoleh oleh Prabowo. Abang sepesimis itu ya melihat apa artinya effort atau apa semangat dari para calon pemimpin bangsa ini untuk bertarung ya? Iya, Jokowi juga merasa bahwa tidak ada jalan lain bagi dia untuk merangkul Prabowo. Karena artinya untuk Gibran berarti pilihannya adalah kalau Prabowo mengambil yang lain, pilihan bagi Gibran adalah berhenti. Iya, Jokowi kan paling tidak akan maju. Iya, kita lihat dinamika yang begitu keras, bagaimana misalnya orang-orang Jokowi yang masih masuk di dalam kabinet, menurut saya satu persatu juga akan mental dengan sendirinya, Bung. Ini kan kalau ada gerakan ke arah Gibran untuk jadi calon presiden, begitu? Apalagi itu? Bukan. Salah satu yang dikedepankan Prabowo itu adalah pemberantasan korupsi, di mana sekarang misalnya Budi Ari yang orang sangat dekat dengan Presiden Jokowi, menurut saya kakinya sudah satu kaki sudah ada di penjara. Kenapa? Bisa dilihat, Bung, bagaimana sekarang Budi Ari diperiksa oleh Bareskrim Polri. Apakah Bareskrim Polri itu Kapolri tidak izin presiden untuk memeriksa menteri? Saya kira atas izin presiden. Dan yang lain-lain juga, yang itu mungkin akan ditembakkan dari Rusia melalui dokumen yang dititipkan Hasto ke Koni Rahakundini misalnya, itu juga akan menyebut nama-nama dan itu juga pelan-pelan akan muncul dengan sendirinya. Ini kan apa yang diinginkan oleh Prabowo, rupanya tiba-tiba ada keputusan OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia, masuk finalis tokoh terkorup dunia itu. Artinya adalah bahwa sama nih kepentingan Prabowo dengan OCCRP. Kami juga ingin menghapus praktek-praktek korupsi dan juga penyalahgunaan di Indonesia. Dia ingin menaikkan juga indeks persepsi korupsinya, jangan sampai di angka 34, betapa buruknya di era Jokowi. Prabowo juga ingin menaikkan indeks persepsi demokrasi kita, bukan hanya di angka 56, harus di angka yang lebih. Eranya SBY bisa di angka 6, 60 ke atas segala macam. Ya Prabowo targetnya pasti dia ingin di angka 70 dan lain-lain. Ya, ini ada keseimbangan yang ingin dilakukan oleh Prabowo untuk mengendalikan orang-orang Jokowi dalam waktu yang menurut saya tidak akan terlalu lama lagi. Jadi bulan madunya hanya akan berlangsung kira-kira 1 semester ini aja, Bung. Ya. Tinggal melihat bagaimana
melihat apakah Jokowi akan berhasil melakukan dalam tanda petik kudeta terhadap PDIP. Jangan lupa Bung, orang yang dipecat partai di Golkar misalnya bisa kembali lagi gitu kan. Nah ini juga sama, mekanisme pemecatan di PDIP kan agak bias Bung. Beda dengan pemecatan di partai-partai lain, mungkin lewat mekanisme seperti apa. Tudingan Megawati mengambil keputusan sendiri lebih kuat dari partai, itu juga kemungkinan akan digugat. Saya kira yang menarik adalah sampai sekarang belum pernah nih Bung. Dulu itu Kongres sudah ditentukan, Kongres akan berlangsung di kota ini. Sampai sekarang PDIP belum mengumumkan. SC-nya juga belum jelas. Belum mengumumkan di kota siapa? mana Kongres. Artinya apa Bung? Dia coba membentengi diri dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang akan mengobok-obok partai ini Bung gitu. Kalau dari jajaran gubernur-gubernur yang nanti akan dilantik, apa nggak melihat juga ada potensi calon presiden atau calon wakil presiden? Ya pasti, terutama gubernur di Pulau Jawa, Bung ya. Misalnya Jawa Barat, Deddy Mulyadi, apa iya mau melawan Prabowo Subianto? Kan tidak. Oh tidak, Gerindra ya. Ya, kemudian Banten, apa iya berani? Ya, Gerindra. Kan tidak, iya kan. Kemudian juga Jawa Timur juga nggak akan berani. Kofifa, ya. Jawa Tengah, Lutfi juga nggak akan berani. Paling nggak Jakarta, Pramono. Tapi kalau Puan tidak diangkat untuk dalam pemilu 2029, rasanya dia akan kehilangan momentum lagi, Bung. Bisa-bisa Pramono yang jadi calon wakil presiden? Bisa-bisa jadi Pramono juga jadi Abang nggak melihat peluang Bobi? Bobi? Ya. Oh jauh, Bung, jauh. Sumatera Utara. Belum lagi kemungkinannya akan banyak isu yang kemudian gerakan aktivis 98 yang kemarin juga menggeruduk KPK untuk menuntut Bobi Nasution juga dalam kasus tambang dan segala macam nikel. Apa ia tidak akan dilakukan terus-menerus? Menurut saya juga sama kalau kemudian Megawati dipanggil oleh KPK dalam kasus Hasto, menurut saya akan terjadi yang namanya gelombang massa yang sulit dikendalikan. Walaupun memang kita ada TNI, ada Polri, dan Jawa juga PDIP masih kuat, tapi saya kira Prabowo tidak menginginkan instabilitas seperti itu, Bung. Oke, terakhir. Berarti kesimpulannya, Bang? Iya. Putusan MK ini hanya mempercepat masa bulan madu antara Pak Prabowo dengan Pak Joko Widodo. Benar nggak? Iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, yang kita lihat adalah bagaimana MK itu seperti mencuci najisnya, tapi kan masih ada Paman Usman itu ternyata juga dissenting opinion, tidak setuju keputusan ini. Jadi artinya apa? Di dalam keputusan MK, ya keputusan MK itu ada titipan, ada aspirasi Jokowi yang kalah di MK sekarang. Jadi di situ kemudian kita lihat bahwa perlahan-lahan pengaruh Jokowi di MK dan juga di KPK perlahan-lahan akan sirna gitu. Terima kasih Bang. Ya. Pertarungan politik sebetulnya itu adalah agenda harian, jam-jaman, detik. Memang kita melihatnya dalam satu term ya, dalam satu semester, dalam satu tahun, bahkan dalam 5 bulan. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Ginting tadi adalah analis dalam arti melihat tekstur politik sekarang, kulturnya, juga elit-elit yang bergerak. Tetapi dalam politik juga tidak ada yang tidak mungkin. Kalau besok ada yang bergerak, kalau besok tiba-tiba ada tokoh baru muncul dan segala macam, tiba-tiba mempesona kita semua, bisa jadi itulah calon presiden kita. Tapi sampai hari ini yang terjadi adalah keputusan MK ternyata mempercepat berakhirnya masa bulan madu antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dan itu juga udah kita lihat dengan mulai munculnya para aktivis hadir bersama dengan Dasko dan segala macam. Tapi kita akan lihat juga apakah akan ada kelompok yang mengkritisi ini. Tapi yang jelas tetap berpikir
merdeka 100%. Sampai jumpa.